need to rewind myself, looking for the payback, listen for the playback. They say that every man bleeds just like me, and I feel like number one. Hi everyone, I'm new here. Kita mau tanya-tanya sama yang bikin channel ini sebenarnya siapa dan kenapa dia bisa mengidap penyakit gagal ginjal. Yuk kita cari tahu. Hai teman-teman semua, nama gua Togu. Gua saat ini lagi mau cuci darah HD. Nah ini gua ditodong nih sama admin dadakannya CKD buat ceritain awal mula gua kena GGK, gagal ginjal kronis gitu. Kapan didiagnosa gagal ginjal? Awalnya dulu 2018 akhir. Gue baru di sini kalau dibanding sama temen-temen gue yang lain udah lebih dari tahunan, udah ada yang lebih dari 5 tahun, bahkan ada yang 8 tahun gitu. Jadi kalau gue di sini masih ABG lah istilahnya, baru jalan mau ke 2 tahun. Buat 2018 didiagnosa, akhir 2018 didiagnosa bahwa ginjal gua udah kena stadium 4. Jadi diharuskan untuk menjalani cuci darah. Waktu itu gimana kondisi abang waktu pertama kali didiagnosa? Ya kaget ya pasti gitu ya. Cuman entah kenapa, puji Tuhan tuh gue nerima aja tuh vonis kayak gitu, tanpa gue mikir ke depannya gimana, harus tergantung pada mesin gitu ya. Nggak tahu gimana caranya tuh, tiba-tiba gue kayak terima aja, udah gue jalanin tuh sampai sekarang. Terus respon keluarga gimana setelah tahu abang sakit? Ya respon keluarga mendukung ya, karena sudah dijelasin juga sama dokter penyakit dalamnya bahwa kalau nggak melakukan cuci darah itu racun bakal menyebar dan itu bahaya buat gua sendiri. Jadi mau nggak mau harus cuci darah, dan keluarga gua juga nyari-nyari tahu di internet bahwa cuci darah itu nggak selamanya jelek. Ternyata itu juga bisa mengubah kualitas hidup seseorang yang tadinya nggak bagus. Setelah cuci darah dia bisa lebih, kualitas hidupnya lebih baik gitu. Terus sejauh ini gimana perjalanannya dengan cuci darah? Oh awalnya kita balik lagi ya, waktu di awal divonis dulu sempet kita cari-cari tuh, pasti teman-teman yang menderita gagal ginjal mungkin pernah melakukan seperti itu ya. Yaitu gue cari dulu ke alternatif, gue sampai berobat alternatif itu sampai ke Lampung, ke daerah Metro Timur. Ingat banget gue berobat ke seorang pengobatan alternatif ya. Di situ gue jalanin 3 bulan. Oke, terus? Nah, metode pengobatan yang dilakukan itu dia ngurut. Jadi diurut tuh titik-titik akupunktur kita kayak di kaki gitu kan, diurut sama dia. Sakit banget waktu itu, udah sakit gitu kan. Mending mijetnya sebentar atau pelan gitu. Nah, di kaki kita tuh dipencet-pencet tuh, diurut pakai tenaga dia. Terus? Udah gitu dikasih kayak semacam ramuan-ramuan herbal lah gitu, kita minum tuh. Selama 3 bulan tuh gue berobat sono. Ternyata setelah 3 bulan gue cek lagi lab, ternyata urea
kreatin gue masih tinggi, dan gue juga akhirnya masuk rumah sakit gara-gara itu. Jadi pelajaran yang didapat dari pengobatan alternatif itu adalah Ya kalau gue dengar dari yang udah memang ada yang cocok, ada yang nggak. Mungkin sama gue nggak cocok kali ya. Akhirnya ya udah gue masuk rumah sakit. Akhirnya setelah itu gue diopname 2 minggu. Akhirnya dokter ngomong ke gue mesti mau nggak mau gue pasang CDL. terus Harus cuci darah karena udah begitu kotor darah gue katanya. Nanti kalau dibiarin bisa-bisa gue masuk ICU. Akhirnya pasanglah gue CDL di rumah sakit di daerah Jakarta Timur. Pasang CDL, gue lupa CDL apa artinya. Panjangannya apa ya? banyak sih, panjang soalnya itu kayak bahasa kedokteran gitu deh. Nanti deh kita taruh di description box ya. Nah itu nanti gue kasih foto gue waktu gue masih pakai CDL ya, di leher tuh, yang di leher di sini. Nah itu sementara kan dipasang selama, gue agak lama tuh CDL gue di leher. Harusnya gue 3 bulan, 2 bulan gue harus sudah pasang Simino, tapi gue karena bandel, gue sampai 4 bulan baru pasang Simino. Nah Simino itu kan butuh waktu maksimal 2 bulan ya baru bisa dipakai semenjak dari operasi. Akhirnya ini CDL nempel di leher gue itu kurang lebih 5-6 bulan gitu. Terus Itu agak lama juga, untungnya nggak terjadi infeksi atau segala sesuatu yang jelek lah. Untungnya lancar-lancar aja CDL gue waktu itu. Oke. Terus kiat-kiatnya apa aja sih untuk bisa menjalankan cuci darah? Yang kita tahu bahwa cuci darah adalah penyakit ya, itu namanya lifetime illness atau penyakit yang bisa terjadi seumur hidup kita ya, kita harus menjalaninya. Jadi kiat-kiatnya apa aja? Kiat-kiatnya? Yap. Kalau kiat-kiatnya ya disiplin ya. Disiplin apaan? Disiplin, kita kan ada pantangan-pantangannya. Oke. Tapi tiap orang tuh ternyata berbeda-beda setelah gue pelajarin kondisinya. Ada orang yang udah cuci darah dia masih bisa makan A, tapi ternyata pasien yang satu lagi ternyata dia nggak bisa makan yang A itu gitu. Misalnya kayak buah gitu ya, ada yang orang masih bisa makan mangga. Nah kayak gua nih, gua masih bisa makan buah-buahan yang lain tuh, mangga, apel, gua masih bisa makan tuh, tapi porsinya ya bangsa sepotong 2 potong. Nah itu ada teman-teman juga yang nggak bisa makan buah sama sekali, atau buah yang bisa dimakan mungkin cuma paya doang gitu. Oke. Nah terus Apa lagi? gue masih olahraga, masih jogging, biasanya sih tiap minggu pagi. Itu tergantung fisik masing-masing ya, nggak semuanya sama, beda-beda. Ada yang masih bisa untuk sepedaan, masih bisa lari pagi, tergantung kondisi fisik masing-masing. Terus gue juga ada yang gue minum suplemen. Itu gue minum suplemen gabus, kapsul gabus. Terus gue minum bekatul, udah gitu pakai madu. Udah sih itu aja sih, supaya sebenarnya itu supaya buat kita fit aja gitu, nggak gampang ngedrop pada waktu HD. Dan itu terbukti sampai sekarang juga gue, ya puji Tuhan, gue nggak jarang lah gue ngedrop waktu HD sampai sekarang gitu. Oke. Ada pesan atau harapan yang ingin disampaikan ke pasien-pasien HD lainnya? Kalau pesan gue satu ya, buat pasien teman-teman pejuang HD di luar sana yang nonton video ini, selain disiplin dalam tidak melanggar pantangan yang dikasih sama dokter, kita juga yang paling penting adalah semangat. Boleh badan kita yang sakit, fisik kita yang sakit, tapi mental kita jangan sampai sakit. Kita harus tetap semangat. Udah gitu spiritual kita juga harus lebih didekatkan sama Tuhan gitu.
kita juga harus minta bantuan yang di atas. Kira-kira kalau kita ngomongin spiritual, apa sih tujuan Tuhan memberi kita tuh sakit gagal ginjal? Menurut abang apa? Kalau yang gua baca, gua pelajari selama ini, mungkin Tuhan ngasih kita penyakit gagal ginjal ini karena kita mampu ngadepinnya. Mungkin kita kalau dikasih penyakit jantung kita nggak kuat. Nah, karena kita mampu untuk ngadepin, kita dikasih penyakit ginjal, kita dianggap mampu untuk ngadepin itu. Nah, itu dia, kita harus mampu menjalankan itu ya. Dan jangan putus harapan. Itu, percayalah Tuhan itu nggak ngasih sesuatu yang lebih dari kemampuan kita. Amin. Oke. Kayaknya kita udah dapet banyak info dari Bang Togu. Segini dulu pertanyaan untuk Bang Togu. Buat yang penasaran tentang cuci darah, terus masih punya banyak pertanyaan lainnya, tolong tanyain di komen ya. Don't forget to subscribe. Bye. The things you